Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anakku semuanya, sekarang kita semuanya akan belajar mengenai pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam. Mari simak dengan baik tentang materi pada kali ini. Kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya perlu diketahui bahwasanya nikah secara bahasa artinya adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Pernikahan secara terminologi atau secara istilah yaitu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan juga kewajiban di antara keduanya. Jadi pada kasus berbahagia ini, nikah itu adalah secara bahasa adalah mengumpulkan laki-laki dan juga perempuan. Jadi secara istilahnya ketika ada seorang laki-laki dan perempuan sudah menikah, sudah melaksanakan akad yang tadinya itu adalah haram menyentuh satu sama lain, maka ketika menikah itu menjadi halal. Bahkan bukan hanya halal, tetapi ada hak dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan baik seorang laki-laki atau suami dan juga seorang perempuan atau istri. Itu adalah nikah. Yang selanjutnya yaitu adalah peta konsep daripada pertemuan yang kita akan pelajari, yaitu adalah pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam, hukum dan rukun nikah, tujuan pernikahan, dan pernikahan yang tidak sah, apa saja yang tidak sah nikah itu, dan selanjutnya hak dan kewajiban suami dan istri. Terus ketentuan pernikahan menurut pandangan atau perundang-undangan yang ada di negara kita tercinta Indonesia. Yang terakhir yaitu kita akan bahas mengenai hikmahnya. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu, yaitu adalah terkait tentang rukun atau hukum pernikahan. Yang pertama, nikah itu hukumnya adalah jaiz atau boleh. Ini adalah hukum asal. Jadi nikah itu bagi laki-laki maupun perempuan itu adalah hukumnya jaiz atau dibolehkan atau diwenangkan. Yang kedua yaitu adalah nikah itu bisa jadi wajib, ya, mempunyai bakal hidup yang cukup, yaitu syaratnya itu ketika dia itu wajib mempunyai bekal hidup yang cukup untuk menafkahkan anak dan istri jika dikhawatirkan terjerumus maksiat. Maksudnya adalah ketika ada seorang laki-laki atau perempuan, khususnya laki-laki, ketika dia itu mempunyai bekal hidup, baik itu adalah pendidikannya, apalagi materinya, terus dia itu takut akan terjerumus ke lembah maksiat, yaitu adalah perzinahan, sedangkan dia itu sudah mempunyai bakal hidup, maka di sini adalah hukumnya wajib. Yang selanjutnya yaitu nikah itu bisa jadi sunnah dikala apa? Dikala ada seseorang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan akan bermaksiat jika tidak menikah. Yang ketiga ini adalah berbeda, yaitu anak-anakku semuanya, ketika ada orang laki-laki atau perempuan, dia itu sudah mempunyai keinginan dan juga punya kemampuan untuk menikah baik secara pendidikan dan juga finansial, tetapi dia itu bisa menjaga hawa nafsunya terutama, atau tidak terjerumus ke lembah maksiat, yaitu perzinahan, maka di sini hukumnya adalah sunnah. Beda dengan yang tadi. Kalau wajib itu dia sudah mempunyai kemampuan, baik pendidikan maupun finansial, terus dia khawatirkan terjerumus kepada lembah maksiat atau perzinahan, maka bisa jadi wajib. Yang selanjutnya itu adalah nikah bisa jadi makruh dikala apa? Dikala ada seseorang yang memiliki keinginan menikah tapi belum bisa memberi nafkah. Ya, ada orang nih, adik-adik semuanya, ketika masa sekolah satu sama lainnya, ya, dan ketika itu punya keinginan untuk menikah tetapi masih sekolah, belum bekerja, belum bisa mempunyai penghasilan, maka di sini adalah hukumnya makruh. Ya, bisa makruh. Yang selanjutnya yaitu adalah hukumnya haram. Bagi siapa itu yang haram? Yaitu adalah menikah yang memiliki niatan yang buruk.
Misalkan ada seseorang nih, baik laki-laki maupun perempuan, awas saja nanti kalau saya sudah menikah sama dia, dulu saya ini pernah dicaci maki sama orang tuanya, anaknya mau saya siksa kalau nikah dengan saya. Nah ini punya niatan yang jelek, yang kurang baik ya terhadap pasangannya. Nah itu adalah hukumnya haram. Yang selanjutnya anak-anakku semuanya, kita akan belajar bagaimana sih terkait masalah rukun nikah. Yang pertama yaitu adalah rukun nikah adanya calon suami. Tentu orang ketika menikah harus ada calon suaminya. Tapi ada syaratnya juga, tidak semerta-merta calon suami atau laki-laki saja. Apa syaratnya? Yang pertama adalah dewasa. Yang kedua yaitu adalah Islam, tentunya agamanya bukan hanya dia dewasa, tetapi agamanya juga Islam. Yang bukan mahram bagi calon istri, ya ini bukan mahram di sini adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi seperti adik sendiri atau bibi atau paman, yaitu adalah kakaknya ayah atau adiknya ibu, tante, itu adalah mahram. Tidak sah, tidak boleh. Dan juga tidak ada paksaan tentunya sama kedua orang tuanya, dipaksa atau terpaksa itu tidak diperkenankan. Dan juga tidak dalam keadaan haji atau umroh. Nah ini adalah bagi orang yang sedang haji atau umroh, terus ketika dia itu menemukan jodoh, misalkan di sana ada orang Arab cantiknya luar biasa, terus langsung dinikahi, maka misalkan seperti itu diharamkan. Kenapa? Karena sedang haji atau umroh. Yang selanjutnya itu adalah ada calon wali dari calon istri. Tentu adanya wali masuk di sini, ya harus ada wali. Karena seorang perempuan itu harus ada walinya, maka dia itu harus mempunyai wali. Siapa walinya? Tentu ayah kandungnya, dan juga misalkan tidak ada, boleh orang terdekatnya. Siapa itu? Misalkan kakeknya tidak ada, misalkan boleh juga kakaknya, itu diperbolehkan. Dan di sini pun ada syaratnya walinya. Siapa itu? Yang pertama tentu Islam, sudah baligh. Misalkan adiknya, kakaknya tidak ada, ayah tidak ada, apalagi ayah gitu ya. Adanya adik, tapi adiknya belum baligh, maka tidak diperkenankan. Dan juga berakal, adil, dan juga tidak sedang haji atau umroh, dan juga merdeka tentunya. Dan sekarang sudah merdeka semuanya. Yang terakhir yaitu adanya dua saksi. Ini biasanya saksi di sini adalah saksi dari pihak perempuan satu atau saksi dari laki-laki satu. Ini umum di Indonesia. Yang penting adalah ada dua saksi. Adapun syaratnya yaitu adalah berakal sehat, adil, dapat melihat, bukan orang buta, dapat melihat, juga ada mendengar, dan juga berbicara, tidak sedang haji atau umroh, dan hadir dalam akadnya. Ini adalah